Assalamualaikum, anak-anak hebat SMA kelas 10 dimanapun berada. Bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika dengan topik besaran dan satuan bersama Ibu Nuris. Anak-anak, konsep besaran sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kalian mengukur tinggi dan berat badan kalian, besaran apa yang muncul? Iya, bagus, besaran panjang dan besaran massa. Besaran massa ya, bukan besaran berat, karena massa dan berat tidak sama. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada topik besaran dan satuan adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, kita mulai ya belajarnya. Perhatikan penjelasan ibu baik-baik. Anak-anak, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan, serta menggambarkan sifat dari benda. Sifat ini dinyatakan dalam angka melalui hasil pengukuran. Oleh karena satu besaran berbeda dengan besaran lainnya, maka ditetapkan satuan untuk tiap besaran. Satuan juga menunjukkan bahwa setiap besaran diukur dengan cara berbeda. Sistem satuan internasional atau dikenal dengan SI selama ini dikembangkan oleh Komisi Teknik dan ISO. Standar satuan ini tercantum dalam International Standard ISO R31 yang memuat 3 macam kategori satuan, yaitu sebagai contoh, panjang balok adalah 2 meter. Panjang adalah besaran pokok. 2 di sini menyatakan nilai ukuran atau nilai besaran pokok. Dan meter adalah satuan dasar. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Dalam fisika terdapat 7 besaran pokok dan 2 besaran pokok tambahan yang bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya mengenai besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Sebagai contoh, kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Secara sistematis bila dituliskan sebagai berikut. Satuan kecepatan yaitu meter per sekon diperoleh dari besaran panjang yaitu jarak, meter dibagi dengan satuan waktu yaitu sekon. Selain kecepatan, masih banyak besaran turunan lainnya yaitu antara lain gaya, percepatan, luas, tekanan, energi, massa jenis, dan sebagainya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan pada pembahasan tentang satuan. Satuan terbagi menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati, diakui, dan ditetapkan secara internasional. Anak-anak, satuan sistem internasional dapat diungkapkan dalam 3 cara. Yang pertama, sistem CGS, centimeter, gram, sekon. Yang kedua, British Gravitational System atau BGS. Yang ketiga, metric system atau sistem MKS, meter, kilogram, dan sekon.
Berikut ini merupakan satuan baku besaran pokok dan beberapa besaran turunan pada sistem MKS dan CGS. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang hanya dikenal dan digunakan secara lokal di daerah tertentu. Berikut ini merupakan beberapa besaran dengan satuan tidak bakunya. Selama ini, memang berbagai rakam satuan yang dipergunakan. Tentu, keadaan ini sangat menyulitkan. Apabila negara Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hal itu, lebih baik dipergunakan sistem satuan standar internasional. Melalui proses konversi, satuan tidak baku akan dapat disepakati bersama, sehingga tidak menyulitkan dan tidak merugikan. Karena tidak sedikit kasus-kasus di masyarakat mengenai tidak standarnya suatu besaran. Semisal masalah luas tanah, menjadikan manusia terlibat dalam konflik dan saling bermusuhan. Semoga dengan standarisasi ini menjadikan sarana pemersatu manusia agar selalu cinta damai. Anak-anak hebat seluruh Indonesia, demikianlah topik materi besaran dan satuan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan dalam kolom komentar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video pembelajaran Ibu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.